Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,52%. Dengan total market cap mencapai di 1,06 triliun US dollars. Yang kita bisa lihat untuk Bitcoin dia berhasil bertahan di atas dari 21.500 dan arguably kayaknya dia bounce di situ dan berhasil daily close di atas dari 22.200-an ya, atau mungkin kayaknya close 22.300 bahkan ya. Dan itu merupakan peningkatan sebesar 2,04% dalam 24 jam terakhir. Tetapi untuk Ethereum dia malah terkoreksi sebesar kurang lebih 1,76% di angka sekarang 1706. Kayaknya kalau dari angka di sini nyaris kena M50 atau udah kena ya, berarti target TP-nya harusnya sudah dapat kita ya. Lalu untuk BNB dia terkoreksi sebesar 0,36%, untuk XRP dia meningkat sebesar 0,18%, Cardano terkoreksi sebesar 2,44%, untuk Solana dia malah meningkat nyaris 8%, dan yang terakhir Polkadot dia terkoreksi sebesar 1,53%. Ya, jadi hari ini hasilnya cukup mix ya. Ada beberapa alt yang terkoreksi dan sepertinya Bitcoin dominance cenderung meningkat lagi ya. Dan kali ini kita akan bagi menjadi dua sesi ya. Sorry kemarin gua nggak sempat untuk bikin sesi kedua, tapi harusnya hari ini bisa ya. Jadi hari ini di sesi pertama seperti biasa kita akan bahasnya fokus lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Nah, ngomongin macroeconomics, langsung kita lanjut ke economic calendar, di mana kita tahu hari ini tuh sangat penting. Ini hari penentuan nih, ya, hari yang ditunggu-tunggu. Karena data CPI akan keluar pada pukul 19.30 alias jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat, ya. Nah, di sini akan ada dua jenis CPI yang keluar. Nah, CPI pertama adalah core. Nah, core CPI ini adalah simpelnya inflasi tetapi tidak dihitung energi dan pangan ya. Jujurnya kalau gue pribadi lebih prefer melihat CPI yang headline atau di sini yang hanya CPI saja. Nah, di sini harapan kita adalah dia di bawah dari 8,1 ya. Andaikan minimal 8,1 ya. Andaikan bisa sampai di bawah dari forecast, ini akan luar biasa. Ya, jadi harapan kita dia mungkin bisa 8%, 7, something persen. Kalau bisa terjadi seperti itu akan menjadi berita yang sangat bagus untuk cryptocurrency market dan kemungkinan besar akan lanjut lagi rally. Tetapi apabila ya CPI-nya buruk nih hasilnya, malah meningkat, misalnya jadi 8,5 lagi atau malah lebih tinggi lagi 8,6 ya, itu akan membuat market drop. Ya, dan tentunya hasil CPI yang yang tinggi akan membuat USD juga meningkat. Ya, jadi korelasinya seperti itu. Lagi-lagi, sekali lagi harapan kita adalah CPI-nya ini lebih rendah daripada ekspektasi di 8,1. Ya, apalagi kalau sampai angka 7 depannya ya, itu harusnya bisa membuat market cenderung rally. Bukan cuma kripto ya, tapi risk on asset in general seperti saham-saham, bahkan harusnya komoditas juga terpengaruh. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekali lagi gue ingatkan jam setengah 8 malam, jadi nggak terlalu subuh juga. Dan sekali lagi, ya dalam kondisi seperti ini akan terjadi volatilitas. Nah, buat lu yang nggak siap dengan resikonya, lebih baik jangan paksakan buka posisi futures. Atau kalau mau buka sekarang nggak apa-apa, udah dekat-dekat ke jam sini mungkin boleh ditutup, boleh di TP, itu juga bisa menjadi salah satu taktik. Ya, oke. Sekarang kita akan geser ke chartingnya. Nah, seperti yang kita bisa lihat, ternyata kemarin pelemahannya nggak jadi, ya. Kemarin sempat sedikit ke reject oleh 50, tetapi sepertinya BTC masih enggan turun. Nah, that's good. Karena apa? Dia berhasil reclaim MA50. Terakhir kali kita di atas 50 itu di sini ya, di sebelum tanggal 19 Agustus. Jadi udah lumayan lama ya, udah ya nyaris sebulan lah, sebulan kurang. Nah, sekarang kita bahas reclaim. Pertanyaannya, apakah kita bisa mempertahankan ini sebagai support atau tidak? Ya, karena gini, reclaim is cool ya, tapi yang arguably lebih penting adalah retestnya. Apakah retestnya akan bisa bertahan atau tidak? Ya, nah, jadi tentunya akan ada sedikit pergeseran buy limit ya. Dan selain dari itu juga PR untuk short termnya adalah dia bertahan di atas 50 dan andaikan sampai jebol 50, harapan kita adalah jangan sampai dia tembus juga 21.500. Karena bisa dibilang 21.500 ini adalah satu struktur yang cukup penting karena previously dia adalah satu resisten yang menyebalkan. Ya, jadi seperti yang gue sudah sering bahas sebelum-sebelumnya ya. Resisten yang kuat kalau ketembus seringkali bisa berubah menjadi support yang kuat juga ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara short termnya ya, bertahan di atas dari 50 atau kalau sampai itu jebol ya, harapan yang paling penting adalah jangan sampai dia jebol juga 21.500 karena lagi-lagi itu adalah support yang cukup penting. Lalu untuk long termnya kita tahu bahwa makin dekat nih ya, puji Tuhannya semakin dekat yaitu MA200. MA200 sekarang masih di 23.300-an ya. Jadi andaikan pada pada minggu ini dia bisa close di atas dari MA200, ini akan bisa menjadi salah satu bukti lagi bahwa double bottom semakin tinggi ya. Jadi itu yang kita tunggu-tunggu ya. Walaupun sekarang ya masih lumayan jauh sih ya. Dan sekarang masih deg-degannya ini menjadi satu resisten. Tapi ya baik lagi, itu PR untuk lebih ke long termnya. Nah, selain dari itu, sepertinya mau nggak mau ini akan terjadi death cross. Udah terlalu dekat dan kita udah terlalu lama di bawah dari MA200 weekly. Nah, harapannya adalah dia bisa tembus aja dulu ya. Dia tembus 20 dan 200, death cross dikit, tapi langsung basically golden cross lagi. Jadi kesannya cuma gini lah. Dia death cross bentar, terus balik lagi. Itu harapan terbaik kita. Ya, karena kalau sampai ternyata MA200 ini menjadi resisten, dia mulai turun dan ini terjadi death cross, kemungkinan besar ini akan jadi tukang pukul ya. Jadi MA20 kalau sampai terjadi death cross dan harga Bitcoin masih di bawah dari MA200, seperti 20 akan menjadi Mike Tyson, and that's bad ya. Jadi overall itu untuk Bitcoin secara untuk short term dan long termnya ya. Untuk indeks dolar kita bisa lihat puji Tuhan semakin melemah ya. Dia kemarin atau lebih tepatnya ya tadi pagi lah ya. Dia daily close di bawah dari 108,55 dan di bawah juga dari MA20. Ini yang kita tunggu-tunggu. Ya, ini yang kita tunggu-tunggu karena kalau kita lihat dia secara struktur mulai pecah ya. Tadinya membuat suatu higher high, higher low, higher high. Nah, di sini ada possibility dia membuat suatu lower low. Arguably sudah di sini ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat apakah 50 akan kembali menjadi support atau tidak. Karena beberapa kali 50 ini pernah menjadi support yang cukup menyebalkan untuk indeks dolar. Ya, jadi harapan kita dengan data CPI nanti yang semoga saja bagus pada setengah 8 malam nanti ini bisa tembus MA50 juga. Ya. Nah, harapan secara garis besarnya yang kita perlukan adalah indeks dolar yang melemah ya, indeks dolar yang dalam kondisi bear market seperti di 2020 dan di sini 2016. Nah, saat terjadi seperti ini akan jauh lebih mudah untuk risk on asset seperti ya BTC, saham dan lain-lain untuk bisa bull market. Ya, jadi kalau lu lihat ya bull market di saham, bull market di kripto itu semua terjadi saat indeks dolar melemah. Dan biasanya indeks dolar melemah itu terjadi karena money printing. Ya, jadi lagi-lagi simpelnya yang kita tunggu adalah money printing dari the Feds. Nah, money printing ini tidak akan bisa dilakukan sebelum inflasi turun dan pengangguran meningkat. Ya, jadi sekali lagi itu dua hal yang kita tunggu. Inflasi di Amerika Serikat turun sampai ke 2%-an dan juga pengangguran di Amerika yang mulai meningkat. Ya. Untuk data CPI sekarang sih ya, dari beberapa teman gue yang ada di US, mereka banyaknya bilang ya bensin mulai turun harganya ya, nggak dibandingkan sama bulan Juni gitu ya, jauh ya. Nah, jadi harusnya secara theoretically headline inflation turun ya, tapi lagi-lagi kita jangan jadi dukun lah, kita tunggu nanti sampai setengah 8 malam hasilnya seperti apa ya. Nah, sekarang kita akan geser ke buy limit, tetapi seperti biasa gue akan reminder dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice, bukan juga bagi-bagi sinyal ya, tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Dan kalau lu bingung gimana nih cara terbaik untuk mendukung TCI, ada berbagai macam cara ya. Lu bisa like, lu bisa subscribe, lu bisa juga menggunakan link referral kita di bawah yang lu bisa pilih sendiri, ada banyak ya. Oke, tanpa lama-lama lagi kita akan masuk, tapi sebelum kita masuk kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. OKX. What's that? Dunno. A perfume, maybe? Are you okay? I'm more than okay. I'm OKX. Nah, sounds more like a race car to me. A rapper? I don't know. A celebrity endorsed cereal. OKX. It's great for the whole family. It's a new TV series. It's an OKX. Take him down. You know, it sounds like one of those genius football formations. OKX, OKX. Go on there and show how good you are. Is it a wrestler?
An energy drink. The miracle fertilizer? A cult? OKX isn't any of these things. It's your new favorite crypto trading app. Oh, crypto. Oke, dan sekarang kita akan geser ke buy limit untuk Bitcoin. Ya, jadi seperti yang kita bisa lihat di sini, kemarin Bitcoin, lebih tepatnya bukan kemarin lah, ya, hari ini jam 7 pagi dia berhasil daily close di atas dari MA50, ya. Dan di waktu bersamaan asiknya dia retest juga 21.500. Nah, jadi buat kalian yang sudah pasang buy limit untuk spot di 21.500 sudah profit, ya. Profit sekitar sebesar berapa persen? Kita cek di sini, ya. Not bad, nyaris 3%. Ya, kalau dibulatin 3% lah, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, ya. Tetapi untuk posisi long, seperti pembahasan kemarin juga, gue belum saranin. Karena kenapa? Ya, MA50 terlalu dekat kemarin. Ya, jadi buat yang long nggak apa-apa, bersabar dulu aja. Dan sekarang pun bisa dibilang untuk long, lagi-lagi secara risk rewardnya belum terlalu bagus. Jadi buat lo yang udah gatel pengen buka posisi long, gue saranin sih ditahan dulu aja, ya. Nah, sekarang kita akan bahas buy limit pertama. Buy limit pertama kita digeser menjadi ke MA50 yang ada di 21.967, ya. Nah, ini menjadi buy limit pertama kita. Apabila terjadi retest, ya silahkan bisa buka posisi spot, ya. Untuk buy limit kedua kita digeser menjadi ke 21.500-an. Yang ketiga menjadi 20.800. As simple as that, ya. Dan berita bagusnya apa? Sekarang mulai naik secara buy limit, ya. Nah, tetapi di waktu bersamaan kita bisa lihat RSI dari Bitcoin sudah semakin mendekati ke daerah 70-an. Ya, berarti mulai nyaris-nyaris overbought nih. Jadi, gue expect sebenarnya ada kemungkinan koreksi dalam waktu dekat. Ya, tapi lagi-lagi tergantung juga dengan data CPI. Apabila data CPI-nya bagus, ada possibility dia bisa tetap maksa nembus ke atas. Ya, masih ada kemungkinan seperti itu. Tapi kalau data CPI-nya buruk, nah itu secara TA nggak aneh kalau dia koreksi. Ya, karena lo lihat sendiri, dia udah sampai di Bollinger Band, RSI sudah nyaris ke angka 70, ya walaupun belum ya, nyaris ke angka 70, jadi nggak aneh kalau dia koreksi. Ya, jadi maka dari itu, sekali lagi buy limit ada di 4 tempat ya, di apa namanya, ya 3 dulu yang kita bahas ya, MA50 di 21.900, ada juga di 21.500, dan ada juga di 20.800, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Untuk posisi long, ya, boleh nggak gue posisi long di 21.500? Boleh aja. Kalau 50 menurut gue nggak worth it, ya, karena targetnya ya tipis banget, ya. Kalau lu mau ngelong di 21.500 boleh, tapi lagi-lagi tunggu konfirmasi. Jangan cuma asal dia turun langsung pasang pending order. Karena ada kemungkinan dia bisa jebol, apalagi kalau CPI-nya jelek, ya. Nah, kalau dia misalkan di sini dia koreksi, ya, lalu ada retest 1, retest 2 alias konfirmasi, bolehlah lu buka posisi long dengan target TP-nya yang menurut gue lebih worth it di struktur yang nanti terbentuk, ya. Jadi itu untuk posisi long. Untuk posisi short, tinggal kita balik logikanya, apabila dia tembus. Nah, kalau ternyata nih, amit-amit, daerah CPI-nya jelek. CPI-nya jelek, dia tembus ke bawah sini, dia retest ini sekali jadi resisten, retest kedua, nah, kalian bisa pertimbangkan untuk short di retest kedua atau konfirmasi. Ya, tentunya target TP-nya di 20.800. Jadi buka short di 21.500, target TP di 20.800. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BTC ya, secara untuk buy limit ya, lalu untuk posisi long dan short. Sekali lagi untuk futures nggak harus semua orang buka posisi karena lagi-lagi futures itu resikonya lebih besar ya. Untuk lu yang pengen DCA murni aja itu nggak salah ya. Arguably keuntungan terbesar gua dari cryptocurrency itu bukan dari bermain futures, adalah untung dari futures. Tetapi terbesarnya datang dari kita akumulasi di waktu-waktu yang tepat ya, seperti ya MA200 dan lain-lain. Jadi sekali lagi mindset utama kita dalam cryptocurrency adalah long term. Jangan kalian berpikir akan wow jadi ultra kaya dengan futures. Kasarnya gini lah, lu mikir futures ini untuk ya duit kopi lah, duit kopi atau duit makan siang. Ya jangan berpikir bahwa dengan futures ini lu akan jadi ekstra kaya. Karena kalau lu mikirnya kayak gitu, sering kali lu malah jadi over leverage dan malah terkena likuidasi. Oke, dan sekarang kita akan geser ke Ethereum. Dan berita bahagia bagi kalian yang sudah buka posisi short dari kemarin lusa.
ya. Harusnya sih sudah buka karena lu kalau udah dengerin DCWTD kemarin-kemarin harusnya udah buka ya. Karena kita bisa lihat di sini udah ada retest 1, retest 2 ya. Nah, seperti biasa kalau sudah terjadi konfirmasi atau retest 2, kalian bisa buka posisi short atau long. Nah, untuk posisi shortnya yang sudah kena TP adalah yang konservatif. Karena konservatif itu di MA50. Tapi pentingnya adalah apa? Kalau lu punya posisi futures, ya apalagi kalau TP-nya itu di moving average, gua sangat sarankan untuk selalu bangun pagian, ya jam 7 pagi, lu cek apakah ada pergeseran di MA atau tidak. Karena kalau lu lihat di sini di MA50 kemarin ya, itu di 1674. Sementara di hari ini di 1680. Kalau lu nggak ubah si target TP-nya, lu nggak dapat. Ya, jadi lagi-lagi penting untuk terus mengupdate target TP sebagi mungkin setelah candle-nya berubah. Ya. Nah, untuk yang agresif, bisa lu hold dulu aja, nggak apa-apa. Ya. Mungkin lu harus pertimbangkan adalah CPI. Ya. Andaikan misalkan nggak kena 1601 sebelum CPI, gua pribadi lebih menyarankan buat lu TP dulu aja. Karena kalau CPI udah keluar, ada probability Ethereum bisa retest lagi 1780. Bahkan arguably mungkin bisa jebol 1780 ya. Jadi buat yang agresif seperti itu ya, boleh lu hold dulu aja sampai CPI-nya keluar datanya ya, atau mendekati data CPI. Karena kalau sudah dekat-dekat situ biasanya akan extra volatile ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short yang kemarin. Untuk posisi longnya boleh nggak di MA50? Boleh-boleh aja ya kalau terjadi konfirmasi. Tapi dengan data CPI seperti sekarang, jujurnya konfirmasi kayaknya nggak akan kebentuk ya, karena butuh minimal 2 hari biasanya konfirmasi. Nah, hari ini langsung keluar data CPI, jadi highly unlikely ya. Mungkin setup selanjutnya yang bisa lo pertimbangkan untuk long adalah di 1601, just in case CPI-nya buruk. Misalkan CPI-nya buruk, otomatis ke bawah kan. Kalau dia ke bawah, ternyata 1601 masih bisa hold ya. Ada retest 1, retest 2, monggo bisa buka posisi long dengan target TP-nya antara di MA50 untuk yang konservatif, atau buat yang agresif bisa pertimbangkan di 1780 ya. Jadi lagi-lagi simple ya, TA gue simple, nggak belibet. Nah, karena kalau belibet ya ujung-ujungnya posisi sendiri ya, dan hidup udah ribet, ngapain ditambah bikin ribet lagi ya. Jadi overall seperti itu untuk posisi long dan shortnya. Untuk spot, lu bisa pertimbangkan di tempat yang sama untuk posisi long seperti di MA50 atau di 1601. Cuma perbedaannya kalau spot lebih ke jangka panjang. Jadi jangan mikirnya sehari, 2 hari, sebulan atau seminggu ya. Lu mikir bisa tahunan. Jadi kayak nabung konsepnya ya. Jadi itu kurang lebih untuk Ethereum, dan secara struktur it's doing good ya, terutama setelah drop dia yang cukup signifikan ya di pertengahan Agustus sampai akhir Agustus ya, dropnya cukup signifikan. Tetapi secara struktur Ethereum mulai membuat suatu higher high. Pertanyaannya apakah ini akan menjadi suatu higher low? Nah, kalau ini menjadi higher low, kemungkinan besar ini akan jadi ekstra bagus untuk Ethereum in general ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini ya, atau sesi 1 lebih tepatnya. Sekali lagi penekanan gua adalah yang kita butuhkan untuk lanjut bull market adalah indeks dolar yang melemah. Dan indeks dolar yang melemah itu akan terpicu dengan the Feds yang dovish ya. Dan the Feds yang kesannya dovish itu dibutuhkan inflasi yang rendah dan unemployment rate yang tinggi. Ya, jadi lagi-lagi itu yang kita tunggu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, dan nanti mungkin kita akan lanjut di sesi kedua yang mungkin akan diupload lebih siangan atau mungkin sedikit sore. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.